Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Sebelumnya saya ingin menyapa kawan-kawan, sahabat-sahabat dakwah semua. Bisa kabari. Mudah-mudahan kita semua anak-anak muda mendapat rahmat Allah SWT. Yang tua dapat juga. Tema kita seperti yang tertulis adalah ukhuwah membawa berkah. Kita bisa berkumpul bersama ini karena ada ukhuwah, betul? Kalaulah tidak ada ukhuwah, andai saya tidak mengenal akhi, ukti, tidak mungkin kita bisa bersama. Alhamdulillah. Yang paling saya ucapkan banyak terima kasih dalam acara ini, yang sekarang ini, yang paling dekat, yang langsung, tentu semuanya akhi-akhi ukhuwah. Tapi yang paling banyak jasanya buat saya, yang paling dekat ke mulut saya, yang ngatur mikrofon. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Jaza. Andai dia nakal, dia mainkan, dia kecilkan suaranya. Enggak mati, kecil aja. Saya setengah mati ngomong, keluar, suara enggak keluar. Dia buat suara besar, saya ngomong dikit aja. Assalamualaikum. Masya Allah. Ya maaf. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya pernah ceramah, begitu saya sampaikan ceramah selesai, gimana? Saya tanya jamaah, mohon maaf Ustaz, suaranya nggak jelas. Loh, kok kalian ganggu? Untuk menyenangkan hati Ustaz aja. Tapi hari ini karena ukhuwah. Tapi akhi-akhi yang ikhlas ini gak pernah tampil ke depan. Biasanya kalau pakai sambutan-sambutan yang kami hormati Bapak Ketua Panitia, yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, tampil ke depan. Yang tampil ke depan ini Ustaz Somad. Belum pernah protokol manggil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan oleh pemasang baliho. Ukhuwah kita ini luar biasa. Mereka tidak tampil ke depan, biarlah kami bermain di balik layar. Masya Allah, ini banyak yang bermain di balik layar. Mereka berjuang, mengamankan, mengantisipasi, mengamati. Ini semua karena ukhuwah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan manusia itu menciptakan khalaqal insana min 'alaqah. 'Alaqah artinya tergantung, mu'allaq tergantung, 'alaq tergantung. Kenapa disebut manusia itu diciptakan dari 'alaq? Karena darah yang tergantung di dinding rahim seperti lintah, seperti pacat. Pacat, kalau kita jalan di kebun karet, ada pacat. Bahasa Jawanya pacat juga. Lengket di kaki, menempel. Awalnya dia kecil, kurus. Setelah lama, gembung, besar. Maka darah yang menempel di dinding rahim disebut dengan 'alaq. Kita disebut diciptakan dari 'alaq. Apa maknanya? Kita memiliki ketergantungan, perlu dengan orang lain. Sebelum kemari tadi di rumah warna, macam-macam nama-nama unik di Jogja. Ada pesantren dakwah biasa, ini teras dakwah. Ada rumah biasa, rumah warna. Lalu kemudian di sana sebelum tausiah makan, Ustaz makan dulu. Saya makan itu saja berapa alat. Saya perlu orang. Ada yang bawa piring, ada yang ngasih nasi. Nasi itu ditanam oleh penanam padi
padi itu dilepas kuirnya sehingga menjadi beras, dibawa ke kota. Ada yang membajak tanahnya, ada sawahnya. Itu semua kita perlu orang. Makanya kalau ada orang sombong, tidak peduli sama orang, tidak ada, itu kan saya sudah bayar. Tidak semua bisa dibayar dengan uang. Terus kalau itu ukhuwah inilah yang membuat kita menjadi hidup bertambah berkah. Tegaknya teras dakwah ini semua karena ukhuwah, maka ukhuwah ini mesti kita jaga. Dan tausiah tetap ramai. Alhamdulillah, pentas dakwah ini bukan Abdul Somad orang pertama, tapi sebelum di sini ada orang-orang besar. Siapa yang pernah di sini? Ada Syekh dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Syekh Ali Jabir sampai kemari. Ada pula Ustaz Wahyar Nasir sampai kemari. Setelah yang hebat-hebat itu sampai, barulah LCF ada. Kalau Ustaz Syekh Ali Jabir memang Arab, pakai sorban, pakai jubah, pakai jenggot, memang Arab. Kalau yang ini Arab cemas. Masya Allah. Jadi ini menjadi saksi. Kalau seandainya nanti saya ditanya malaikat, hai Abdul Somad, iya, pernah engkau sentuh pentas dengan Syekh Ali Jabir? Belum pernah ya Allah. Tapi bekas tapak kaki dia aku pernah. Di mana? Teras dakwah. Tempat-tempat kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Kami tulis bekas-bekas langkah tapak kaki mereka, bersaksi semuanya. Ya Allah, inilah dulu bekas tapak kaki ke masjid. Ya Allah, ini bekas tapak kaki berdakwah. Ya Allah, ini bekas sujud sholat sunnah, bekas dakwah, bekas jihad, bekas sholat sunnah. Kalau ada tiga ini bersaksi, bekas dakwah, bekas jihad fisabilillah, bekas sholat sunnah. Yang kita khawatirkan, inilah bekas bala anak, inilah bekas sabu, inilah bekas narkoba. Na'udzubillah. Alhamdulillah, berkat adanya teras dakwah ini, anak-anak muda ngumpul dan mereka sudah menjadi ikon di Yogyakarta. Di mana? Teras dakwah. Mudah-mudahan semua yang berniat, bukan yang melakukan, yang niat baik, yang melakukannya, yang mensupportnya, yang tetap menjaganya, mengalirlah pahala sampai hari kiamat insyaallah. Ketika seluruh rombongan yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk ke dalam agama Allah bukan satu, bukan dua, bukan lima, afwaja, berbondong-bondong. Dan masuk surga juga nanti bukan satu, bukan dua, berbondong-bondong. Tiba-tiba dipanggil rombongan teras dakwah. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Ketika mereka berombongan dibawa ke dalam surga, apa kata malaikat? Salamun alaikum, selamat untuk kamu. Betul, kamu sudah buat baik. Fadkhuluha khalidin. Masuklah ke dalam surga kekal selamanya. Ketua teras dakwah masuk. Yang menyediakan busi-busi rumah keramik masuk. Pas di barisan terakhir Ustaz Somad. Lebih dari teras dakwah? Enggak, dari dia. Kok bisa masuk ini? Pernah ceramah sekali, masuk. Amin. Itulah kita mesti menggabungkan diri dengan kelompok-kelompok dakwah. Jangan sendirian. Kenapa kalau sendirian? Karena serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Serigala bersembunyi di balik pohon. Dia lihat ada segerombolan bison menyeberang. Dia takut menerkam karena takut bison tajam. Tapi ketika ada satu bison memisahkan diri dari jamaah dan dia minum di tepi sungai, buaya menerkam lehernya dari bawah, singa dari atas. Habislah dia menjadi santapan dan bison yang lain hanya menonton saja. Oleh sebab itu maka gabungkan diri dengan jamaah. Kawan-kawan, sahabat-sahabat yang sudah menggabungkan diri dengan jamaah tetap berada di dalam. Anak muda terbagi kepada tiga. Anak muda terbagi kepada tiga. Satu condong ke kiri, Eki. Satu condong ke kanan, Eka. Eka, Eki. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang pertengahan ini moderat. Moderat pun hati-hati, ada juga mudorot.
Ekstrem kiri. Siapa itu? Amaratun bisu. Buat salah. Dosa. Terbuka matanya, dosa. Tutup mata, dosa. Buka tutup, dosa. Ekstrem kiri. Yang satu lagi ekstrem kanan. Masya Allah. Inilah yang hatinya bersih saja. Ekstrem di sini bukan berarti dia jahat, bukan berarti mana negatif. Maksudnya memang dia sudah bersih sebersih-bersihnya. Diajak ngapain pun buat dosa nggak mau. Ini yang kanan. Ini yang dipanggil Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke dalam Allah, kembali ke dalam surga Allah bersama orang-orang yang diridhai Allah. Wadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam surgaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam hamba-hambaku, masuk ke dalamnya. Itulah hebat. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Nah, yang amaratun bisu, na'udzubillah. Tapi yang mutmainnah, alhamdulillah. Nah, yang tengah ini yang perlu diselamatkan. Yang tengah ini siapa? Lawamah. Lawamah ini mencela-mencela. Tergantung kemana kawan banyak ngajak. Bro, ayo kita ngaji ke teras kawan. Ayo karaoke, ayo. Ini kalau dia dapat SMS 5, ada voting mana suara terbanyak. Yuk ngaji yuk. Kalau terus pacaran yuk, karaoke yuk, dugem yuk. Akhirnya dia voting suara terbanyak, suara Tuhan. Itu bisa. Maka harus banyak terus. Makanya para pegiat-pegiat dakwah harus sering share video, punya grup, punya komunitas, punya jamaah. Terus amati kawan-kawan, kemana arahnya. Ini 3 yang ngajak dia berdosa, dia akan ikut. Tapi kalau ramai yang mau, ayo mandi. Kalah. Andai pun dia kalah sebentar, tetap menangnya lebih kuat. Allahu Akbar. Dengan takbir pun bangkit semangat dia. Setan-setan yang berbisik alladzi waswisu fi sudurina minal jinnati wan nas kabur semuanya. Oleh sebab itu maka ini harus diselamatkan terus. Ini harus diribut. Acara kita ini direkam, share, streaming, masukkan ke uploadkan ke YouTube, masukkan semua. Akhirnya sahabat se-Indonesia melihat, oh ternyata di Yogyakarta ada namanya teras dakwah. Kalau kita pun begitu juga di daerah lain, mereka punya inspirasi. Gara-gara lihat teras dakwah, mereka buat pula. Cuma mereka biasanya orang kalau ngikut itu kan nggak mau pakai nama yang sama. Teras dakwah kita buat, jangan. Di Jogja sudah ada, terus kita buat apa? Serambi dakwah. Bodoh tapi mau. Gimana kalau kita buat teras dakwah? Oh jangan, mereka sudah ada di sana. Terus gimana? Loteng dakwah. Kita buat teras dakwah, jangan. Tapi kita tetap dapat pahala. Inilah yang namanya royalti. 100 dapat 100. Kamu dapat 100 yang pernah punya buat ide. Ternyata teras dakwah ini menjadi tempat ramai kumpulnya anak muda, bukan perjuangan seperti membalikkan telapak tangan. Ada orang-orang yang berjiwa jihad luar biasa buat pengajian di masjid. Fitnah, aliran sesatnya, ISIS-nya, jahatnya, dia Edennya, orang musadeknya. Akhirnya buat lagi, fitnah lagi. Ternyata sebetulnya di balik fitnah-fitnah itu Allah mau menjadikan barokah. Andai diterima di masjid, masjid akan ramai. Andai diterima di musola, musola akan ramai. Rumah tinggal. Dan rupanya Allah mau memindahkan barokah. Masjid tetap ramai, musola tetap ramai, dan rumah ini pula penuh dengan barokah. Amin. Coba andai dulu dakwahnya hanya terima di masjid, rumahnya akan ditinggalkan. Cuma sekedar tempat makan, minum. Kalau rumah cuma tempat makan, apa beda rumah dengan rumah makan? Kalau rumah cuma tempat tidur, apa beda rumah dengan hotel? Kalau rumah cuma tempat ngorok, apa beda rumah sama kuburan? Tapi rumah ini penuh dengan barokah, melimpah ruah orang datang. Di mana-mana tamu hanya duduk. Hari ini tangga pun menjadi tempat duduk. Untuk saja. Jangan lama-lama meninggalkan tongkrong. Alhamdulillah, keberkahan turun di rumah ini.
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, kalau ayat-ayat dibacakan kepada mereka, zadatuhum imana, bertambah iman mereka. Ketika itu dibacakan, ayat-ayat dibacakan setiap pekan. Ada pengajian ikhwan, ada pengajian akhwat. Ada pengajian ikhwan, ada pengajian akhwat. Saya heran, kenapa dipisah? Supaya hati tulus, ikhlas, murni. Karena kalau pengajian campur ikhwan akhwat, banyak juga yang hati bercampur. Aku pergi untuk ngaji lillahi ta'ala, uang. Tapi kalau sudah ikhwan saja, Masya Allah. Dan setan bermain talbis iblis. Ketika sebelum ngaji dia goda, jangan ngaji, jangan ngaji, jangan ngaji, jangan ngaji, jangan ngaji. Setelah ngaji dia goda, ngaji kata dia ya, ngaji kata dia ya. Mau gimana? Mau ngaji Pak sama dia. Gak boleh, haram. Laki-laki perempuan bonceng. Ini bonceng syariah. Ada itu, ada konvensional sama syariah. Apa bedanya? Diambil kardus, cerita. Emang kardus bisa menghalang setan. Apa kata setan? Kardus yang diletak. Kardus yang ditaruh. Dia lain selain menyelamatkan diri. Alhamdulillah, saya ikut merasa bangga bisa hadir di tengah komunitas ini, bangkit semangat. Padahal biasanya dari ceramah duduk di kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, adapun pada kesempatan ini datang, tetapi hari ini juga berdiri bilang anak-anak muda. Saya berdiri, anak muda juga dulu. Luar biasa. Bapak yang dimuliakan Allah, adik-adik, sahabat-sahabat dakwah sekalian, sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Dia seril kereta api bawa naik ke atas. Busi besar-besar dipasang sebagai tempat naungan. Sehingga ngajinya adem, ayam tentram, enggak khawatir. Kalau dipakai kayu laku, dimakan rayap, tumbang ke bawah. Niat mau ngaji malah mati. Tapi hari ini kita tenang, semangat luar biasa. Saya tanggal kayu, rumahnya besi sampai mati tidak akan berkarat. Maka kuat. Di akhirat nanti ada yang dapat naungan. Siapa dia? Syabun, anak muda, nas'a fi ibadatillah, anak muda tapi tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Luar biasa. Kenapa anak muda? Kenapa bukan orang tua? Karena kalau ada orang tua beribadah memang sudah wajar. Kalau sudah tua tak beribadah kapan lagi? Baru anak. Mohon maaf yang betul yang berbeda. Jadi kalau begitu langsung pulang. Syabun, anak muda, nas'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Inilah yang akan mendapatkan naungan. Mudah-mudahan anak-anak muda teras dakwah salah satu yang mendapatkan naungan itu. Kenapa anak muda? Karena anak-anak muda nafsu bergejolak, libido seksual tinggi. Kenapa anak muda? Karena anak muda pergaulan luar biasa. Saya 4 tahun di Mesir tidak pacaran. Kenapa? Maklum, karena kesempatan tak ada. Di kampus gak bisa pacaran. Satu lokal laki-laki semua. Dosen laki-laki, tidak ada perempuan. Pulang ke asrama laki-laki lagi. Gak ada mahasiswa Indonesia, ada 300 orang yang laki-laki. 2.100 persaingan ketat. Dengan orang Mesir gak laku, orang Mesir itu mancung, mata biru, rambut pirang, ganti, kaya. Kita krisis moneter. Jadi kalau di akhirat nanti, Abdul Somad, gimana masa mudamu? Masa mudaku ya Allah, aku 4 tahun di Mesir gak pernah pacaran. Iya, gak ada kesempatan. Tapi anak-anak muda teras dakwah, uang banyak. Kiriman baru datang dari kampung. Oh, sakit ninja. Kenapa kalau disunat? Semua mau boleh, tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena aku adalah pejuang dakwah. Born to rise, right to Jannah. Hebat anak muda. Ini anak muda gaya gontai. Mau mati. Ditanya semester berapa? Semester berapa? Semester berapa? 14. Dunia nggak dapat, akhirat larat.
Tapi anak muda teras dakwah luar biasa, ganteng-ganteng, yang cantik saya sebut karena nanti nggak usah nengok juga ya. Oleh itu kita selamatkan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis ini. Kalau mau cari menantu gak perlu jauh-jauh, datang ke teras dakwah. Allahu Akbar. Mana kan? Yang mudah-mudahan betapa indahnya ketika kalian nanti sudah punya anak, sudah punya cucu, anaknya nanya, papa, gimana ketemu sama mama dulu di teras? Dakwah. Masya Allah, gimana ceritanya? Waktu itu ada ustaz datang dari Riau Sumatera. Siapa namanya? Abdul Somad LCMA. Tahun 2018. Mana ustaz sekarang? Udah mati dia. Waktu dia datang ke Jogja, ramai dalam. Kami ramainya kami ditolak. Waktu dia lewat ke ada boleh, tak boleh salawat, tolak. Apa mau selfie pun belum untuk artinya langkah lagi cuma. Habis itu, itulah hilang sudah apa. Mau pulang kapan nyari, pernah kepala orang. Ketemunya di mana? Di tempat dakwah. Maka anaknya pun dikasih anak pertama Siti dakwah. Kalau perempuan yang pandai nyanyi Siti Nurhaliza, rajin pengajian Siti dakwah. Kalau punya pesawat Siti ini. Allah, luar biasa. Masya Allah. Coba lihat jilbab-jilbab yang panjang. Jilbab panjang. Tinggal di Yogyakarta, kota metropolitan, kota yang dari dulu sudah ramai, tempatnya para penguasa presiden. Datang raja kami dari Riau, Sultan Syarif Qasim ke Yogyakarta, diserahkannya Riau ke Yogyakarta. Waktu itu Presiden Soekarno sedang ada di Yogyakarta. Yogyakarta menjadi saksi sejarah luar biasa. Tapi ternyata mereka tetap tidak meninggalkan jilbab. Tinggal di Yogyakarta, kota besar, tapi jilbabnya tidak melayang. Hebat, Allah Akbar. Di tempat lain, tinggal di kampung, listrik tak masuk, jilbab melayang. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ada juga yang pakai jilbab, tapi jilbabnya tidak diridhai Allah. Namanya jilbab pasang tapi tak rela. Allah berjilbab panjang. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Supaya apa? Supaya laki-laki tidak bisa melihat perempuan. Tidak juga, tidak coba. Kalau melihat sekali-kali. Cuma kan diletakkan perempuan di belakang. Perempuan tidak bisa melihat laki-laki. Kenapa tidak bisa? Anda yang melihat yang kelihatan cuma tengkuknya aja. Tapi saya bisa. Itu jauh. Umur sudah 40. Umur 40 mata saya tak jelas. Kalau tidak bisa dari mana jadi sama. Jadi nggak boleh ditilat, nggak boleh campur aduk, sama semuanya. Ini ngajinya enggak mengganggu ketertiban masyarakat ini. Enggak. Buktinya apa? Sudah bertahun-tahun tidak ada yang komplain. Jangan-jangan tetangga muda semua. Tidak. Semuanya sehat walafiat. Lalu kenapa? Mereka senang ada pengajian. Karena dengan mengaji turun rahmat Allah. Dibacakan Al-Quran. Wa idza quri'al Quran. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu. Dengar baik-baik. Wa ansitu ya la'allakum turhamun. Mudah-mudahan turun rahmat. Dibacakan Quran di rumah, turun rahmat di rumah. Makanya saya tadi kepanasan, begitu sampai masuk ke dalam, tenang, rahmat turun. Sebelah kanan rupanya asli. Rahmat turun. Rahmat diturunkan Allah SWT. La yudkhilal jannata a'lakum amaluhu. Kamu tidak masuk surga karena amalmu. Jangan kau bangga karena amalmu. Allah masuk surga. Enak aja. Mana ada masuk surga subhanallah. Nabi patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah kakinya, baru masuk surga. Subhanallah masuk surga. Enak aja. Jadi masuk surga itu amalnya berat, Ustaz. Berat. Kenapa berat? Karena balasannya sudah. Kalau ringan kipas angin. Nah, jadi kalau adik-adik sekarang berat, ini berat nih. Pengajian paling berat ini jam segini, ini jam 4 ini berat sekali. Kenapa? Karena kan
kami kalau tegang kurang perut kan berat ada. Isi tegang perut. Saya tadi menduga nampaknya suasananya sejuk, adem, ayam, pokok kayu, kipas. Nampaknya paling kultum aja selesai. Kultum kuliah 7 menit. Paling memang rupanya semua terletak. Mata tajam dari sini sampai ke ujung semuanya tajam untuk melihat. Sama nggak Ustaz bisa di YouTube? Ya Allah. Dan tidak hanya sekedar jasmani, rohani mesti seimbang. Rohani pengajian, rohani berzikir, rohani baca Quran, tapi jasmaninya juga mesti disegarkan. Makanya ada sambil ngopi nyeruput kopi, sambil ngaji nyeruput kopi. Ngaji rohani, kopi jasmani. Betul? Masya Allah, sambil ngaji nyeruput kopi. Gimana bisa ngaji? Maksudnya seimbang antara zahir dan batin. Sekarang banyak orang nggak menyeimbangkan zahir dan batin. Yang penting saya punya rumah besar, yang penting saya punya mobil besar, yang penting saya punya uang banyak, yang penting saya punya SKPNS. Ini zahir. Tapi batinmu kering, batinmu hampa, sehingga nikmat yang banyak itu tak terasa. Rumah yang besar terasa sempit, mobil yang besar terasa kecil, akhirnya stres. Orang kalau sudah stres melihat baikon seperti angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Indonesia, walaupun banyak PHK. Angka bunuh diri terbesar bukan di Indonesia, tapi di mana? Di Amerika. Kerja banyak, mobil mewah, rumah, apartemen, tapi mereka terjun dari lantai 100. Belum sampai dia mati loh. Baru di lantai 50. Begitulah mereka mati. Kenapa? Yas'adu fis sama. Mereka yang tidak menerima Islam sempit dadanya, karena yas'adu fis sama, sempit, stres, depresi, stroke, mati. Tapi orang Islam tidak. Mereka pakai mobil mewah, nggak bisa tidur. Sampai di rumah kamar megah, nggak bisa tidur. Akhirnya pergi ke psikiater, pergi psikolog. Oh, my psikolog, I can never sleep. Saya nggak bisa tidur sama sekali. Gimana nih? Akhirnya dokter ngambil obat, dia kasih makan. Setelah dimakan tidur. Begitu dosis habis, bangun, masalah. Makan lagi, tidur. Bangun, masalah. Kena penyakit namanya insomnia. Orang Islam enggak. Di metro ini gitu. Nangkok gitu. Mau lewat, marah sama supir. Mau lewat mas, salah sendiri kenapa nggak lapor? Kenapa? Hati tenang. Siapa yang menurunkan ketenangan? Wallazi anzala sakinata. Dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Oleh sebab itu bersyukurlah karena ukhuwah kita ini, karena persaudaraan. Saya bisa sampai ke Yogyakarta karena ukhuwah, ada yang mengundang. Saya sampai kemari karena ukhuwah, ada yang mengantar. Saya bisa selamat dalam keadaan sehat walafiat karena ukhuwah, karena ada yang mengawal dari pintu sampai. Anda tidak ada, ini tinggal kolor itu. Mari ini, tapi dijaga. Tenang, Ustaz, jangan tarik, jangan ganggu. Salaman boleh, tangan jangan tarik, itu copot tangan Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ukhuwah kita ini. Tapi orang ukhuwah berteman biasanya karena banyak persamaan. Kamu teman sama dia kenapa? Karena sama-sama kaya. Kamu teman dengan sana? Karena sama-sama hobi. Biasanya orang berteman kalau banyak persamaan. Sama-sama sepeda ontel, enak berteman. Sama-sama mobil VW kodok. Yang satu kodok, satu tikus. Sama-sama penggemar iguana. Sama-sama penggemar batu cincin, sama-sama penggemar petualangan, sama-sama penggemar diving, surfing, launching, mancing. Sama-sama ada hobi, tapi ada satu hobi yang lain hilang, tak bermakna, mati, tak dibawa berbekal menghadap Allah. Tapi ada satu hobi yang bisa menjadi bekal. Apa dia? Hobi pengajian.
maka dengan ngaji ini akan menyelamatkan kita dari azab Allah. Amin. Tapi jangan sekedar ngaji aja, ada kepedulian. Ustaz Somad itu teman saya dulu baru ngaji hijrah sekitar 3 bulan ini. Alhamdulillah. Sebelumnya dulu gimana? Sebelumnya dia nggak pakai jilbab, Pak Ustaz. Sekarang sudah pakai jilbab. Ada perubahan. Apa beda orang ngaji dengan nggak ngaji? Ada perubahan.